Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari kelas B KM 1 dengan NIM 14245549. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada wanita dan juga pria, bagian dalam dan juga bagian luar. Simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Baiklah, kita mulai pembahasan kita dari uterin fundus. Uterin fundus yaitu bagian tertinggi dari rahim yang diperlukan untuk mengetahui usia atau lamanya kehamilan. Dia adalah bagian proksimal dari rahim. Kemudian di bawah uterin fundus ada uterus atau rahim. Uterus yaitu struktur otot yang cukup kuat. Ia berfungsi sebagai tempat calon bayi dibesarkan, bertumbuh dan berkembang. Berfungsi juga untuk mengeluarkan darah mens, serta tempat meletakkan plasenta. Kemudian ada tuba Fallopi, yaitu saluran telur. Dia merupakan tubulomuskular. Panjangnya sekitar 12 cm dan diameternya sekitar 3 dan 8 mm. Kemudian ada fimbriae yang berbentuk seperti jari-jari. Dia adalah bagian akhir tuba yang memiliki rumbai. Kemudian ada ovarium yang melekat pada fimbriae, yaitu adalah indung telur. Dia berisi sejumlah besar ovum yang belum matang atau oosit primer. Kemudian ada endometrium, yaitu lapisan dalam dari korpus atau uterus yang akan menebal untuk mempersiapkan jika terjadi pembuahan. Kemudian di situ ada myometrium, yaitu lapisan paling tebal. Dia terbuat dari otot polos dan dapat mendorong isinya keluar saat persalinan. Kemudian ada perimetrium, yaitu dinding uterus bagian luar. Ia meliputi tuba dan mencapai dinding abdomen atau perut. Kemudian ada ovarium ligamen, yaitu penghasil hormon dan sebagai penghubung antara ovarium dengan rahim. Kemudian di bagian sempit ini bernama cervical canal, yaitu sebagai jalur lewatnya sperma saat berhubungan intim dan juga sebagai penghubung antara orifisium uteri interna atau OUI dengan orifisium uteri externa atau OUE. Lalu di bawahnya ada cervix, yaitu puncak dari vagina. Cervix adalah uterus bagian bawah yang membuka ke arah vagina. Cervix memungkinkan sperma masuk ke dalam rahim dan darah menstruasi keluar. Kemudian di bawahnya ada vagina, yaitu saluran muskulomembraneus yang menghubungkan uterus atau rahim dengan vulva. Nah, kita lanjut ke alat reproduksi wanita bagian luar. Pada bagian paling atas ini bernama mons pubis. Ia adalah bagian yang menonjol atau seperti bantalan yang berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Dia terletak di antara symphysis pubis. Mons pubis juga berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran dan untuk estetika. Kemudian ada labia mayora atau bibir besar, merupakan kelanjutan dari mons pubis, berbentuk lonjong dan menonjol. Ia berasal dari mons pubis sendiri dan berjalan ke bawah dan ke belakang. Labia mayora ini terdiri dari bagian luar yang tertutup rambut dan bagian dalam yang tanpa rambut. Kemudian pada bagian dalamnya ada labia minora, yaitu bibir kecil. Labia minora adalah lipatan di bagian dalam bibir besar. Dia tanpa rambut dan bibir kecil ini mengelilingi orifisium vagina. Kemudian di sini ada klitoris, yaitu jaringan yang berisi saraf. Dia adalah sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki. Dia memiliki banyak urat-urat syaraf sensoris dan pembuluh-pembuluh darah sehingga ia sangat peka. Kemudian di bawahnya ada urethral opening, yaitu tempat keluarnya air kencing yang terletak di bawah klitoris.
Di bawahnya ada vagina, yaitu saluran keluarnya darah menstruasi dan tempat masuknya sperma serta untuk tempat keluarnya janin. Kemudian di bagian bawah vagina ada perineum, panjangnya kurang lebih sekitar 4 cm. Ada otot-otot penting yaitu sphincter anus eksterna dan interna. Nah, bagian ini berfungsi bila mana ada ibu hamil yang akan melahirkan namun bayinya tidak cukup dikeluarkan lewat vagina, maka bagian ini akan dipotong kemudian dijahit kembali setelah persalinan. Di bagian bawah itu ada anus, yaitu tempat keluarnya sisa-sisa kotoran dari dalam tubuh. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sistem reproduksi pada pria bagian dalam. Nah, di sini adalah ureter, yaitu saluran yang membentuk urin dari ginjal ke kandung kemih dan berfungsi untuk transportasi urin serta penyimpanan sementara urin. Kemudian di sini ada kandung kemih, yaitu organ berongga berbentuk segitiga terbalik yang memiliki dasar membulat. Ia berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses berkemih. Nah, di sini ada ampula vas deferens. Ia terletak di ujung vas deferens dan berperan dalam penyimpanan sperma, pematangan sperma, pengaturan aliran sperma, dan juga sekresi cairan seminal. Ia dikelilingi oleh lapisan otot polos. Kemudian di sini ada vas deferens. Ia sebagai tempat keluarnya sperma dari epididymis. Vas deferens bergabung dengan vesicula seminalis membentuk ductus ejakulasi. Kemudian ada vesicula seminalis, adalah kelenjar dengan panjang 10 cm berupa kantong berbelok-belok. Vesikula dibatasi oleh epitel yang menyekresikan zat mukoid yang mengandung fruktosa dan prostaglandin. Kemudian di sini ada jaringan erektil. Jaringan erektil terletak di badan penis. Ada 3 rongga silindris, yaitu yang pertama ada uretra, kemudian corpus spogiosum yang mengelilingi uretra. Nah, jika dia terisi darah, maka penis menjadi lebih besar, kaku, dan tegang saat mengalami ereksi. Kemudian ada juga corpus cavernosus. Dia adalah 2 rongga yang ukurannya lebih besar dan terletak bersebelahan. Nah, di bagian tengah dari jaringan erektil ini ada yang bernama uretra. Uretra adalah saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Terdapat pada ujung glans penis. Dia berfungsi untuk mengalirkan air kemih dan juga sperma untuk keluar dari tubuh. Lalu kita naik, di atas itu ada kelenjar prostat. Ia terletak di bawah vesikula urinaria dan melekat pada dinding bawahnya. Prostat mengeluarkan sekret cairan yang bercampur sekret dari testis. Produk dari kelenjar prostat ini langsung masuk ke dalam uretra lewat beberapa saluran kecil. Lalu kemudian di bawahnya ada kelenjar Cowder. Kelenjar ini disebut sebagai kelenjar bulbouretral atau kelenjar eksokrin kecil yang terletak di bawah prostat. Fungsinya untuk memproduksi cairan praejakulasi yang membantu melumasi uretra dan ujung penis. Lalu di sini ada epididymis, jaringan yang mengikat testis. Dia adalah saluran yang panjangnya kurang lebih 6 cm di sepanjang atas tepi dan belakang testis. Berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Kemudian di situ ada yang berbentuk bulat seperti telur bernama testis. Fungsinya sebagai penghasil sperma dan juga organ endokrin. Dikelilingi beberapa lapisan jaringan ikat dan saluran yang menggulung, yakni tubulus seminiferus, yaitu tempat sperma terbentuk. Kita lanjut pembahasan. Yang paling bawah itu ada glans penis. Dia adalah bagian ujung dari penis atau kepala penis, dipenuhi dengan banyak ujung saraf sehingga dia sangat sensitif. Fungsinya untuk mengeluarkan air kencing dan sperma. Nah, sekarang kita memasuki gambar terakhir dalam pembahasan kali ini.
Di sini ada kandung kemih, vas deferens, kelenjar prostat, uretra, testis, dan kepala penis. Itu semua sudah saya jabarkan pada gambar sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan lubang penis dan skrotum. Lubang penis dikenal sebagai meatus. Dia sebagai tempat keluarnya air kemih dan sperma. Letaknya di ujung kepala penis. Lubang ini dikelilingi oleh mukosa uretra. Lalu yang terakhir ada skrotum. Skrotum adalah lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius di bawah suhu dalam rongga perut. Skrotum adalah kantong berisi testis. Antara kanan dan kiri dibatasi sekat atau jaringan ikat dan otot polos. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya bisa tonton video lain pada channel ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.